Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Kali ini aku akan mulai konsisten buat bikin video di YouTube, insya Allah. Oke, pertama-tama berjumpa lagi dengan aku. Ya, untuk channel ini tetap aja ya ke kontennya tentang seputar videografi, fotografi ya, tentang kamera lah, tips and trick, dan mungkin POV, street fotografi, ataupun membahas tentang foto yang sudah diambil di hari itu. Ya, intinya kita bahas fotonya, gimana komposisi dan warnanya gitu. Tapi kali ini aku akan bahas hal yang berbeda. Kali ini aku akan bahas tentang buku. Kebetulan kemarin aku habis baca buku yang judulnya Di Tanah Lada. Nah, ini rekomen buat dibaca karena dia punya bahasa penulisan yang berbeda dari beberapa buku yang aku baca di belakang tuh. Ini punya bahasa yang berbeda, kayak unik aja gitu, sudut pandangnya unik. Dan untuk penulisnya Ziggy Ziesha agak susah untuk baca penulisnya. Judulnya Di Tanah Lada. Untuk harganya sendiri di 95.000. Jadi kalau kalian punya uang dan ingin dapat cerita baru, kalian bisa spend money di 95.000, dan kurasa sangat worth it dan bukan menghibur, memberikan sudut pandang dan wawasan yang berbeda. Jadi untuk sinopsisnya sendiri, di sini tuh nyeritain tentang anak kecil, namanya tuh Salva. Panggilannya tuh cakep banget, dipanggilnya tuh si Ava dia. Dia bertemu dengan seorang teman namanya P aja. Bener-bener namanya P tuh, nggak ada kepanjangan, nggak ada apa, cuma huruf P aja. Ya biasanya sering digunain sama kalian buat P. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan di sinopsis awal, jadi mereka berdua itu bertemu di namanya tuh Rusun Nero. Pembawaannya unik karena di sini kita dapat sudut pandang dari anak kecil ya. Jadi tokoh utamanya ada si Ava sama si P. Nah, karena si Ava itu baru umur 6 tahun, 6 atau 7 tahun kalau nggak salah, dan si P itu 10 tahun, jadi itu banyak sekali kata bahasa yang mereka tidak mengerti. Dan lucunya si Ava itu dikasih kamus sama si kakeknya. Nah, kakeknya sendiri itu sudah meninggal di awal cerita. Oh ya, untuk disclaimer ini akan penuh dengan spoiler karena kita akan bahas tentang buku ini. Karena si Ava itu dikasih kamus, dia itu selalu mencari kata baru di kamusnya. Ada suatu waktu tuh ngobrolin tentang kebahagiaan. Nah, ini pun nambah wawasan ya, karena di situ akhirnya dipecah. Kebahagiaan itu kata dasarnya tuh bahagia. Terus dia dapat imbuhan ke dan an di belakang, jadi kebahagiaan kalau nggak salah. Nah, dia cari arti kata tuh bahagia. Terus dia cari arti kata juga tanah. Terus beberapa kata-kata yang berhubungan dengan ceritanya itu diajari di kamus. Dan di belakang sendiri, di belakang bukunya ya, kita dapat appendix. Kelihatan nggak ya? Dia isi beberapa kamus-kamus. Ya, kamus bahasa sederhana seperti di sini itu ada kata doa, kata benda, permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Nah, itu banyak banget muncul di ceritanya. Oke, kita lanjut aja ke bukunya dulu. Di bukunya sendiri, ini pertama kali aku punya buku atau habis beli buku yang endingnya ada 2. Jadi waktu aku pertama kali baca, aku agak bingung kok kayak diulangin lagi ceritanya gitu. Ternyata disitulah percabangannya terjadi gitu kan. Kukira salah cetak awalnya. Ternyata emang ditulis 2 ending di situ. Untuk covernya aku suka ya, dia glossy mengkilap ini, dan ada kayak semacam tekstur ketika dipegang. Ada ilustrasi, nggak banyak, cuma ada beberapa ilustrasi kayak gini. Tuh, aduh. Ya, jatuh. Ada ilustrasi, terus kalian juga dapat ini fokus, come on. Ya, kalian dapat pembatas halaman buat menandai kalian sudah baca sampai halaman berapa. Nggak semua buku ternyata nyediain ini. Jadi kalau ada buku yang ngasih ya oke, lumayan. Cuma kalau kalian
sudah familiar baca buku, menurutku kayaknya biasanya udah punya ini ya, penanda buku sendiri biasanya. Di buku ini tuh ceritanya makin membuat Gen Z harus mempersiapkan ketika mau menikah. Jadi ini tuh nyeritainnya kekurangan atau kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Jadi ada orang tua tuh yang suka main pukul anaknya, kayak si P itu korbannya. Ternyata banyak plot twist. Oke, fix. Ini akan aku kasih spoiler aja. Yang pertama si Ava. Ava itu punya bapak. Itu kan sampai akhir kalau nggak salah bapaknya nggak disebutin namanya. Begitu pula ibunya itu nggak disebutin namanya. Cuma di sini ya sebagai orang tua, mungkin emang sama-sama ini ya. Ini kita kan hidup itu pertama kali kan. Jadi banyak sekali kegagalan, terus kekurangan gitu kan banyak. Karena ya bahkan sampai dewasa pun kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau kita udah beranjak dewasa gitu kan. Mamanya Ava sama si papanya Ava itu punya masalah tentang pernikahan mereka. Nah, pernikahan mereka itu semakin hancur ketika si kakeknya Ava itu meninggal. Papanya dapat harta banyak, dia merasa kaya, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah yang sebelumnya. Dan akhirnya mereka pergi ke Dusun Nero. Nah, Dusun Nero itu kayak ya rusun yang kotor, terus kejahatan itu bukan kejahatan sih, kayak keluarga yang biasanya kurang baik itu berkumpul di situ. Jadi ada yang suka pukul anaknya, suka judi, suka minum, semacam itu. Nah, intinya lingkungannya tidak cocok buat anak berkembang lebih baik, itu nggak cocok. Alasan si papanya pindah karena dia suka berjudi. Jadi hasil uang warisan itu dijadiin buat judi. Mamanya Ava itu di cerita itu seolah-olah dia itu peduli sama si Ava, padahal di kondisi sebenarnya dia cukup stres, terus dia sampai lupa sama anaknya sendiri si Ava. Cuma si Ava itu kayak meyakinkan dirinya kalau mamanya tuh sayang ke Ava gitu. Nah, lambat laun itu si Ava itu disadarkan sama si P kalau mamanya tuh kok sering lupa, dan dialognya tuh lucu banget gitu, bener-bener dialog anak kecil ngobrol kayak, kamu lo nggak punya mama gitu, katanya si Ava ke P ya. Terus si P pun juga ngomong, daripada aku punya mama yang kayak mamamu yang sering lupa sama anaknya gitu. Si Ava itu bertemu si P itu di Rusun Nero. Ya, itu ada satu kejadian hingga mereka ketemu di Rusun Nero, dan akhirnya mereka menjadi teman, sahabat gitu. Dan obrolannya lucu aja. Anak 6 tahun yang belum bisa mandi sendiri, maksudku belum bisa makan sendiri, bahkan belum bisa caranya memakai sendok. Dan akhirnya ketemu sama si P, anak 10 tahun yang udah dari kecil hidupnya sangat keras gitu. Jadi ya si P itu di sini diceritain nggak sekolah, jadi kosakata terus tentang pengetahuannya dia kurang. Dengan Ava, setiap dia tidak tahu apapun dia akan baca kamusnya, dan itu lucu aja gitu. Tadi ada beberapa kali itu kan akhirnya tuh si mamanya Ava dan papanya Ava kan akan bercerai. Nah, si Ava itu dengernya tuh serai. Jadi dia cari di kamusnya tuh serai. Serai kan itu daun serai. Nah, dia ketemunya daun serai. Cuma akhirnya dilurusin sama si P kalau papa sama mamanya itu mau cerai. Dibaca di kamus, si Ava nggak paham, si P itu juga nggak paham apa kata kamu. Cuma si P itu tahu kalau cerai itu artinya papa sama mamanya berpisah. Nah, di sini tuh lucunya mereka saling ini ya, kayak ngungkapin perasaannya. Gimana perasaannya si Ava ketika mendengar papa sama mamanya akan berpisah. Di sini karena kesannya Ava ke papanya itu selalu buruk, jadi dia tuh merasa bingung antara sedih atau senang. Ya, dia sebenarnya lebih condong ke kayak bagus lah kalau nggak ada papa gitu, nggak ada yang nyakitin dia. Jadi dia yang nggak senang tapi nggak sedih juga. Jadi bener-bener dia itu agak hampa menurutku kalau dibilang. Ya kurang lebih kayak gitu review buku ini. Dan untuk harganya 95.000 menurutku sangat worth it. Kalian benar-benar dapat cerita baru dan fresh menurutku, bahkan menambah wawasan baru.
karena ada beberapa kosakata yang aku sendiri pun, oh ini aku baru tahu sebenarnya kalau di kamus itu artinya kayak gini gitu. Jadi ya ini buku yang rekomen. Kalau misal kalian baru pertama kali baca, ini agak tebel, 300 halaman. Kalau kalian pertama kali baca, bisa baca bukunya The Alchemist dari Paulo Coelho, Paula apa ya? Ya, itu The Alchemist, itu nggak terlalu tebal, kayaknya di 200 halaman. Itu ceritanya juga menarik attention kalian buat baca itu lebih lama, jadi nggak mudah ngantuk dan nggak mudah kayak bosen. The Alchemist di Tanah Lada itu juga oke. Oke, videonya panjang dan nggak begitu jelas karena bahas buku yang aku sendiri nggak pernah nge-review buku dan nggak pernah nyeritain ulang. Jadi ya kayak ginilah pengalaman pertamanya. Dan untuk kedepannya mungkin akan aku jadwalkan buat upload itu kayak hari Selasa sama hari Kamis, Selasa Kamis atau Selasa Sabtu, Selasa Minggu. Intinya aku mengusahakan seminggu 2 kali. Kadang mungkin aku akan kadang aku akan bahas tentang buku mungkin kalau aku punya bacaan baru, dan mungkin lebih seringnya aku akan lebih bahas ke fotografi ya, meskipun aku udah lama juga nggak nge-street. Kemarin aku baru nge-street itu semingguan, ini aku mulai agak rajin nge-street. Nanti akan aku bahas ke kalian hasil street fotografiku. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.